Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Hatiku rindu sekali untuk buat renungan tentang persahabatan dan hujan. Tadinya aku mau buat secara terpisah, bisa banyak sekali itu serinya. Tapi aku pikir mengapa tidak disatukan aja untuk kali ini karena ada kaitannya juga. Aku belajar banyak sekali hal yang baik tentunya. Di antaranya ya, tadi siang aku menemani suamiku Ignatius Ferry untuk kontrol ke Dokter Ahmadu. Kebetulan praktek di RSCM Kencana. Dokter ini sangat baik, pintar, jago banget dalam bidangnya. Begitu sampai ke rumah sakit, aku, suamiku dan mamaku juga melewati pintu otomatis. Lalu di sebelah kiri aku menengok, ternyata ada parade budaya dan musik RSCM 100 tahun. Ada piano dan mikrofonnya. Di bawahnya ada tulisan kecil mengukir karya meraih prestasi. Wah, aku kaget. Keren banget ini ya rumah sakitnya. Lalu aku jalan gitu, menemui tempat duduk, ditemani dengan alunan musik instrumental yang lembut, dimana kita masih bisa ngobrol juga. Aku bantu suamiku juga untuk ke tempat duduk situ. Di dekat situ ada kaca, jadi ada sinar matahari yang hangat, itu bisa menembus di kaca, bisa aku dan dia sekaligus jemur juga karena memanfaatkan waktu dalam menunggu juga ya. Tapi tempat yang teduh juga banyak. Pokoknya nyaman deh di sini. Lalu aku udah siap-siap bawa bekal seperti di rumah sakit lainnya ya. Kadang kita takutnya nggak sempat ke kantin apa kemana gitu untuk cari makanan. Aku siap-siap bekal telur dadar pakai kecap dalam sama brokoli sama nasi pakai abon. Karena aku pikir takutnya seharian dan nunggunya lama gitu ya. Ternyata di sini aku bayar sendiri ya, kali ini bukan BPJS. Pelayanannya sungguh cepat sih menurut aku. Aku sangat puas dan menikmati juga di rumah sakit ini. Tergolong mewah sih, baru dibangun sepertinya gitu ya. RSCM Kencana yang rawat inap itu sedang direnovasi, mungkin sedang dalam tahap ya. Kalau rawat jalan segala udah berjalan, banyak juga pasiennya yang datang. Aku kesana lihat-lihat gitu, ada counter-counter gitu, seperti ada mini cafe kayak tempat makan macam-macam, banyak makanannya, pastry, sup segala macam, enak-enak banget asli. Tempatnya cozy, nyaman banget. Di sekitar rumah sakitnya itu juga ada wifi-nya juga. Kebetulan pagi itu hari yang cerah ya. Aku duduk nyaman sekali di situ ya, sambil urusan sehari-hari aku dan jagain suamiku ya. Lalu ada dua anak kecil cowok yang mukanya mirip bule gitu, rambutnya agak pirang, mukanya mungkin campuran blasteran Indo gitu ya. Cakep sih, mukanya lucu, masih kecil gitu. Jalan-jalan, lala bercanda-bercanda, masih polos banget gitu kayak. Terus sebelum berapa lama lagi ada anak kecil juga, mungkin masih SD tapi udah agak besar dari yang bule itu ya. Lalu dia duduk ditemani mamanya, dia nyanyi-nyanyi begitu riang banget. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya menghadap kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Kira-kira teksnya seperti itu ya. Maklum aku juga dulu guru Bina Iman anak gitu, jadi masih sekilas ingat sih teksnya, kayaknya seperti itu ya. Lalu aku berpikir, masa siang dan cerah
itu masih penuh dengan sukacita dan minim masalah. Begitu juga dengan masa kecil kita. Jangan sampai kita menyanyiakan masa kecil kita dengan tidak bersiap-siap misalnya ya. Nanti bila hari sudah sore ataupun malam dan mungkin turun hujan, mungkin kita menghadapi hujan. Ya, ada kata pepatah kan, setiap payung sebelum hujan ya. Jadi kita bisa bersiap-siap juga terhadap segala kejadian yang akan kita alami. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi nantinya. Bukannya kita berusaha untuk berpikir kayak orang tua banget gitu ya. Misalnya nih, situasi hujan itu ibarat terjadi badai masalah yang cukup berat ya. Ada teman yang baik dan akrab, tapi juga bisa jadi ada teman yang datang dan pergi. Ketika kita menghadapi hujan, siapa yang selalu berada di samping kita dan membantu kita, misalnya turut memayungi kita. Siapa yang selalu setia berada dan mendampingi di samping kita, bukan pada saat kita siang cerah ataupun senang, tapi di saat susah. Siapa yang ingat kita? Apakah teman-teman yang baik pun itu meninggalkan kita? Aku teringat dengan ayat, aku menyebut kamu sahabat, seorang sahabat yang baik bersedia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu kata Tuhan. Siapa lagi yang lebih baik dari Tuhan? Siapa lagi yang lebih baik untuk menjadi sahabat kita selain Tuhan? Sekalipun sahabat yang akrab sekali dengan kita, baik sekali, yang sudah lama menjadi persahabatan dengan kita, meninggalkan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oh iya, by the way, rumah sakit RSCM ini bukan rumah sakit agama ya. Rumah sakit umum atau pemerintah, maksudku gitu. Karena dari perspektifku, cara pandangku membuat renungan, ya aku mengambil sudut pandang dan pandanganku ya. Cara memandangku pada hujan sekarang udah berubah jauh. Dulu mungkin aku suka mengeluh, mungkin orang lain juga yang melihatku pakai jas hujan atau pakai payung, jalan pulang sendiri naik angkutan umum apa mikrolet apa bajai gitu ya. Mungkin orang mikirnya nanti takutnya sakit, nanti takutnya masuk angin apa gimana gitu ya. Sekarang aku udah berubah pikirannya, aku begitu bersyukur di tengah hujan ataupun badai yang dahsyat sekalipun, Tuhan tetap menyertai aku. Tuhan tetap menyertai kita dan selalu menginginkan hal yang baik bagi kita. Ya, demikianlah renunganku, semoga berkenan di hati kita. Selamat malam dan semoga besok nggak hujan lagi. Amin.